penelitian JICA. Jadi JICA itu melakukan penelitian di tahun 85 yang dibutuhkan oleh BPWS dan Berantas. Nah, itu tidak menyertakan kalimat sebagai sarana transportasi. Nah, ini sayang, hilang ini. Ini harusnya pemerintah kota, Bu Risma, atau penerusnya harus melihat potensi Surabaya sebagai waterfront city Asia. Jadi ini tuh sebenarnya tuh kemarin tuh kan menarik Mas Yusa bilang Surabaya ini yang dilupakan tuh bahwa Surabaya ini sebenarnya Amsterdam dan Venezianya Asia. Daripada kan sekarang kita lagi fokus sama COVID sana sini, tidak ada salahnya mengabarkan bahwa ada yang harus kita pulihkan, ada yang harus kita tunggu setelah COVID ini selesai. Paling nggak kan ini bisa jadi suara positif toh untuk kota Surabaya. Jadi intinya piye Mas Yusa? Apa Surabaya dibilang Amsterdam dan Venezianya Asia itu? Jadi tahun 1800 sekian itu sudah dimulai pembangunan Jawa Timur khususnya di Indonesia dan Asia pada saat itu, mulai dari Cina sampai Australia, bahkan belum, kalau Australia dimasukkan sebagai benua Asia ya, kan juga belum ada penduduk. Sebagai kota maritim, Sydney waktu itu belum berkembang, belum berkembang pesat. Ini kan kota maritim juga. Nah, Surabaya pada saat itu pihak Belanda sudah membangun reklamasi sungai, khususnya reklamasi Sungai Kalimas, hingga ke kantor staf bandar di mana saat ini saya berada. Oke. Jadi itu posisinya berarti sekarang ini berarti apa fungsinya? Ya hanya sebatas saya tanah reklamasi. Berarti belum berbentuk sungai, belum berbentuk air berarti ya, masih saya? Sungainya belum lurus. Oh, sungainya belum lurus. Ini bisa dibuktikan dari Jembatan Merah sampai ke Kalimas, itu sungainya cenderung lurus. Kalau lihat di peta. Nah, dari daerah sekitar Petean sampai itu justru reklamasinya yang dilakukan. Jadi dulu sungai di daerah situ lebih lebar. Kemudian yang kedua, kenapa saya bilang ini Amsterdamnya Asia, karena nama sungai sendiri yang itu dipindah ke Surabaya. Dulu nama sungai kita kan tidak ada jelas namanya, tapi sejak sekarang namanya jadi Kalimas. Ini sama dengan di Belanda yang namanya Maas River. Kalimas, Maas River, iya. Ya, bisa. Yang itu namanya Maas River. Ini berarti siapa yang nyentuh siapa berarti ya? Pemerintah Hindia Belanda yang bertempat di Surabaya menyentuh kota kelahirannya. Oh, makanya pantesan namanya Maas River ya. Jadi perpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bahasa Belanda. Oh, bahasa Belanda. Ya, Maas River. Bahasa Belandanya river apa saya nggak tahu, tapi mereka bilangnya kan terusnya ya Mas. Nah di sini jadi MAS. Karena saya nggak tahu apa, nanti dilihat aja. Soalnya keseringan nyeluk Mas, jadi tak pikir jenenge Mas itu ya wis bosone awak dhewe. Bukan disingkat MAS. Jadi itu sebagai Maas Rivernya Surabaya. Terus kalau dibilang sebagai Venezianya Asia, karena sejak 1830 pemerintah Belanda itu sudah membangun kanal yang kalau kita tanya ini kanal seperti apa, ini kanal yang biru sebetulnya oleh terusan Suez, di mana kapal yang masuk itu bisa berpindah tingkat levelnya bisa berpindah. Jadi dari kan fungsi sungai pada saat itu kan hanya sekedar irigasi, jadi tidak berfungsi sebagai sungai, kan ada 4 sungai, sebagai untuk pengendali banjir, bahan baku air dan transportasi. Dulu
waktu itu hanya berfungsi sebagai dua, transportasi air dan irigasi. Menjadi persoalan ketika bagaimana dari daerah muara mau masuk, dari muara sungai mau masuk ke hulu, itu jadi persoalan ketika ada perbedaan tinggi yang diakibatkan untuk irigasi. Kalau irigasi kan ada fungsi yang harus ditampung, sungai harus ditampung, bagaimana agar air ini bisa didistribusikan ke sawah-sawah. Oke, jadi intinya berarti yang ada di Surabaya ini mana yang bisa dimanfaatkan, tapi kan kalau mengacu Amsterdam, Venezia itu kan bisa jadi sarana transportasi. Di Surabaya untuk sarana wisata apa bisa untuk transportasi juga, Mas, sungainya atau kalinya? Itu sangat mungkin untuk dikembalikan lagi ke era tahun 18 tersebut, 1800 akhir ya, di mana kasusnya di Surabaya, Jawa Timur khususnya itu sangat disupport luar biasa. Ini dibuktikan dengan pasar Pabean yang dibangun di tahun 1800 akhir, 870-an, kemudian pasar dibangun di awal 1900-an. Nah, ini terkoneksi waktu itu. Jadi transportasi darat waktu itu hanya berhenti sampai di sekitar Hotel Olimpik saat ini. Nah, dari itu maka kita jalurnya berhenti maka pakai sungai. Nah, di jalur ini sebenarnya sampai tahun 1960-an masih berfungsi. Sampai 1960-an masih berfungsi, hanya saja hilangnya ini kalau menurut simbah saya sekitar 1970-an sudah nggak ada kapal yang naik sampai ke mana delta itu udah ada yang naik. Tapi berarti kan ini harus mengubah struktur, Thomas, kalau ini mau difungsikan sebagai sarana transportasi. Itu yang videonya di sub yang Mas Yusa share itu, artinya berarti sudah mulai direncanakan gitu kah atau piye? Dari Disub? Bukan, jadi itu kan video dari Disub kan ya? Ya, itu video dari Disub. Disub sudah merencanakan. Tapi perencanaan Disub ini sebetulnya ya tidak akan merubah apapun karena sebetulnya sudah tahun 1800 ada bangunannya sampai sekarang juga masih ada. Yang hilang itu hanya pintu-pintunya. Kenapa hilang pintu? Kenapa hilang pintu-pintunya? Karena ya itu tadi sejak kata simbah saya 1970-an, 70-an itu sudah nggak dipakai, sudah nggak ada lagi kapal yang melintas di Sungai Kalimas. Nah, ini diperkuat dengan penelitian JICA. Jadi JICA itu melakukan penelitian di tahun 85 yang dilakukan oleh BPWS dan Berantas. Nah, itu tidak menyertakan Kalimas sebagai sarana transportasi. Jadi sebetulnya membunuh apa ya namanya ya, moda transportasi, infrastruktur transportasi yang sebetulnya Surabaya sejak dulu sudah punya. Dan itu ke wilayah Gunung Sari. Jadi di Gunung Sari itu juga ada kanal yang mirip dengan kanal yang dimiliki Delta Plaza. Terus di Jawa itu juga ada kanal lagi, dan di dekat Boyo ya itu ada kanal yang bisa dimasuk di kapal juga. Kemudian di pintu air Gunung Sari ada lagi. Nah, satu lagi itu ada di setelah itu juga masih ada. Jadi ada 4 di wilayah Surabaya pintu air. Yang kanal pintu air. Yang kanal-kanalnya. Ini aku sempat baca, Mas, di beberapa media dulu ya, ada 4 sungai itu, ada Sungai Kalimas, terus kemudian Kali Jagir, Beranjangan, sama Greges itu yang rencananya akan dikembangkan sebagai transportasi air, baik itu penumpang, angkutan, termasuk juga untuk yang transportasi wisata. Itu masuk di dalamnya juga atau nanti itu nanti akan ada beberapa kali lain yang sebagai supportingnya? Dari 4 sungai itu yang paling support untuk jadi angkutan transportasi air itu kan bisa dibagi jadi 4. Yang pertama transportasi sebagai wisata, kemudian transportasi utang,
kemudian transportasi orang, orang barang, udah tadi ya 3 ya. Wisata orang barang. Nah ini kalau orang barang dengan ya. Dari 3 ini yang paling sangat-sangat bisa dilakukan langsung dan segera mungkin berubah kondisi sungainya sudah cukup siap, itu hanya Kalimas. Oh, Kalimas ya, karena kan sekarang Kalimas sendiri kan juga dipakai buat wisata kan? Ya, tapi ada masalah di sana. Di sana itu masalahnya ada endapan sebanyak 1,7 juta kubik. Dan itu harus grading atau bersihkan. Dikeruk. Urusannya dengan Syah Bandar ini, apa karena tadi terkait dengan masalah pintu yang ada di sana atau yang lewati daerah sana, tapi ya? Nah, secara kesejarahan, Syah Bandar itu ada pemerintahan yang hadir di laut. Nah, yang di dunia maritim itu ya Syah Bandar pemerintahannya. Jadi pemerintahan Indonesia kalau mau tanya ada apa juga, ya di pemerintahan ini melalui Syah Bandar. Artinya berarti nanti kayak jalur-jalur pun juga nanti selain Desub sebagai transportasi perhubungan gitu ya, itu juga korelasinya dengan Syah Bandar berarti ya, kalau kita bicara transportasi sungai. Tentang kapalnya seperti itu. Nanti mungkin Pak Faisal sendiri yang bisa jelasin. Ya, siap. Kapten Faisal, maafkan saya merepotkan Anda hari ini. Di sejarahnya itu masih ada bahwa kami sekarang masih menempati sebuah gedung yang memang didirikan oleh Belanda sebagai menara pengawas Syah Bandar. Dan saat ini gedung itu masih kami pakai. Oke. Ya. Itu masih dipakai. Masih dipakai sampai sekarang, karena masuk cagar budaya. Nah, nanti kalau misalnya sudah jadi transportasi sungai, Syah Bandar gimana nih? Apa dari kesiapan kapalnya atau koordinasinya itu gimana? Saya rasa kalau ini kan daerah kewenangan besar ya. Jadi saya rasa kalau memang ada manfaatnya besar itu untuk daerah, saya rasa Syah Bandar akan support lah. Karena itu untuk aspek keselamatan pelayarannya ya kita memang yang punya yang dibebani tugas untuk itu gitu. Jadi memang nanti kalau misalnya ada kapal-kapal yang akan masuk ke Kalimas misalnya, kita akan lihat dia dibuat di mana. Dari pembuatannya itu akan kita awasi. Sampai dia dioperasionalkan, sampai dia di scrap gitu, dihilangkan. Itu masih tanggung jawabnya Syah Bandar. Tapi sejauh ini sudah pernah ada obrolan belum? Karena kan sebenarnya kan isu tentang dimunculkan kembali transportasi sungai kan sudah cukup lama nih, beberapa akhir Desember lalu juga. Syah Bandar sudah sempat ini nggak ngobrol-ngobrol mungkin dengan Disub atau mungkin dengan teman-teman perencanaan? Oh, kalau saya mungkin belum ya. Kalau saya dengar ada beberapa kali rapat mengenai itu. Kan masih bisa kita hadir ke sana. Tapi memang kita menunggu ini dulu jadi gitu, baru Syah Bandar itu baru kelihatan perannya. Oke. Kalau karena prasyarat mau menjadikan Kalimas sebagai ini, iya. Jadi kita harus nunggu jadi dulu, udah matang dulu baru. Ke Kalimas dulu. Ini di daerah Girian. Oh itu di Girian. Bagus loh ini teknologinya. Jadi tambat, unda-unda. Ya ini keren ini karena pasang mengakomodir surut air. Terus tambat juga aman. Nah ini sayang hilang ini. Ini harusnya pemerintah kota Bu Risma atau penerusnya harus melihat potensi Surabaya sebagai waterfront city Asia. Waterfront City Asia, oke. Ini mudah-mudahan ini bisa, kalau dimunculkan sekarang kan paling nggak ada semangat supaya kita segera selesai dari COVID dan kita perbaikin itu kan. Mas Yusa, butuh waktu berapa lama Mas? Ini kan sebenarnya kan suaranya sudah cukup lama nih Mas Yusa menyuarakan, bahkan Disub juga sudah mulai bikin perencanaannya. Butuh waktu berapa lama sih untuk memunculkan kembali transportasi air atau transportasi sungainya di Surabaya? Itu sama, pertanyaan saya juga sama Mbak. Mas Yusa yang jawab. Tugasnya beliau nih kapan kira-kira tahun. Nah, itu. Benar-benar pakai audionya Mas Yusa, pakai audionya Mas Yusa. Oh iya. Makanya kalau wali kotanya Mbak Agnes kira-kira kapan? Waduh, ya bisa senengnya Mas Yusa nek ngono langsung diceluk langsung Mas, gawean Mas.
Ya wes. Sudah. Enggak, artinya gini, artinya gini Mas Isa. Itu kan menarik. Apa yang masih harus disiapkan untuk sampai itu terwujud itu apa? Udah dicuekin transportasi air. Dianggap lambat. Kalau bicara transportasi cepat, itu air paling cepat. Karena kita kepulauan. Terus kalau paling kotor, salah. Yang mengenal tentang kapal sebagai menggunakan energi baru terbarukan, itu pertama kali di dunia itu kapal yang menggunakan energi itu, layar. Jadi secara lingkungan juga ramah ya? Sangat ramah. Asal penumpangnya nggak buang sampah di sungainya. Tuh, kalau ada moda transportasi ini, pasti akan ada yang buang sampah di sungai. Karena kalau ada buang sampah di sungai, bikin celaka kapalnya. Balik-baliknya ke sana. Iya, jadi harus di ini ya, termasuk juga nanti perilaku penumpangnya. Tapi memang ini yang harus disiapin ya. Berarti udah tinggal jalan aja bener ya Mas ya? Ya, iya, tinggal goodwill-nya pemerintah. Nah, kalau sah bandar sudah siap. Ya. Kan kalau dari videonya di sub itu berarti kan sebenarnya di sub sudah punya video itu berarti kan sudah tinggal dieksekusi berarti kan ya? Persoalannya kan di sub bukan pemangku untuk PU. Ya, dia hanya bagian dari satu dari sekian banyak yang melakukan perencanaan kan untuk urusan transportasi air. Nah, iya, dan ini kan juga tidak apa namanya, usulan di sub Surabaya ini melawan mainstream yang ada di Indonesia, karena di Indonesia kalau kita lihat di Samarinda, di Kalimantan, di saat sangat memajukan teknologi infrastruktur jalan dan meninggalkan memperbaiki infrastruktur sungai yang sudah sangat bagus, Surabaya justru Surabaya justru menggunakan sungai sebagai alternatif dari moda transportasi sudah ada. Tapi ya balik lagi, kalau berkaca sama kayak Belanda di Amsterdam, itu justru menarik untuk dunia wisata. Tidak semata-mata murni secara ini sebagai transportasi, tapi kan juga menarik untuk wisata, Thomas. Ya, untuk merubah kebiasaan itu ada dua, yang pertama wisata. Kalau kita memaksa penduduk kota Surabaya, katakanlah berpindah ya dari Tanjung Perak ke Joyoboyo menggunakan transportasi sungai, itu mungkin butuh regulasinya akan bertabrakan, walaupun kapalnya sudah bisa mengangkut sepeda motor. Tapi itu akan banyak tabrakan kebiasaan yang tidak nyaman. Tapi kalau itu diutamakan ke wisata, kemudian barang, ini banyak menolong. Kalau di Sungai Greges sama Sungai Banjangan, itu menolong kalau logistik. Karena itu kan beban, kalau diurut sungainya, itu kan sampai ke daerah-daerah industri. Sungai yang itu membelah daerah-daerah industri. Jadi beban jalan tol dan lain sebagainya bisa dialihkan ke sungai. Sama seperti di Mas River Belanda itu, dan di negara-negara Eropa, bahkan di Australia, kontainer itu relatif lebih sering lewat sungai kalau pabriknya ada di hulu, bukan diangkut lewat jalan. Kapten Faisal ini sudah pernah di Prancis, jadi bisa tanya-tanya tentang itu. Ya, tapi paling nggak kan gambaran itu kan sudah ada. Ngomong-ngomong, Kapten Faisal, sebagai penutup, silahkan diceritakan apa yang bisa diimplementasikan untuk Surabaya. Kalau saya sepakat ya, memang kita kan sarana prasarananya kita lihat sudah bagus. Artinya Kalimantan juga nyambung sampai ke tengah kota. Terus kalau bicara mau pembangunan kapal pun mau jenis apa saja kan kita si buildernya udah banyak, ini galangan yang mampu membuat itu juga sudah bisa. Teknologinya ada, SDM-nya sudah tinggi. Memang sekarang ya benar kata Mas Yuda bilang, goodwill-nya aja, mau apa enggak gitu ya. Kalau memang mau kapan gitu kan? Iya. Baiklah. Saya nggak terlalu ngerti sejarah, tapi kalau di Eropa memang kapal-kapal yang melalui kanal itu aktif ya. Setiap lewat itu di darat itu ada yang membawa kapal. Gitu. Berapa kali saya tanya, kapal ini kanal lebarnya 50 meter misalnya, sementara kapal ini panjangnya 70 meter. Dia muternya di mana ya?
ditanya gitu sama petugas palang pintu air itu, dia bilang ada Pak, di ujung itu ada sebuah kayak agak kayak kereta api itu loh, jadi ada ujungnya, bisa muter di situ baru kembali lagi. Ini memang kanalnya itu memang lebih pendek daripada ukuran kapal dan dia masih bisa lewat.